Episode 9, Reno si pemaksa. Kalau lo masih bisa bercinta dengan dia, setidaknya itu membuktikan jika fisik lo masih normal, dan hanya otak lo yang sudah kacau. Jawab Rama menjelaskan. Sial, haruskah Reno melakukan ide Rama? Tapi gue gak mungkin bercinta dengan dia lagi, Ram. Itu saran mutlak dari gue, Ren. Jawab Rama. Sialan, lo benar-benar mau buat gue terjerumus kayak lo? Hahaha, setidaknya gue gak jadi lelaki bodoh seperti lo dan Dani, yang hanya terobsesi dengan satu wanita. Jawab Rama dengan mengejek. Gue gak terobsesi dengan dia, bantah Reno. Tapi, apa lo yakin lo gak pernah ngalamin seperti yang gue alamin saat ini? Gak ada satupun wanita yang bikin lo gagal bercinta. Kali ini Reno bertanya dengan nada penasaran. Ya, Rama sebenarnya cukup tertutup dengan perasaannya. Dia lebih suka dikenal sebagai playboy yang gak punya hati bahkan dengan sahabatnya sendiri. Pernah, jawab Rama benar-benar membuat Reno terkejut. Karena adik lo. Dan setelah kalimat kedua Rama, wajah Reno langsung menegang. Ekspresinya tak terbaca. Sialan lo, desis Reno. Hahaha, gue balik, kata Rama tiba-tiba sambil meninggalkan Reno yang masih termenung sendiri. Rama dan Sasa. Enggak boleh. Rama enggak mungkin menganggap Sasa sebagai mangsanya. Rama sudah janji kepadanya dulu. Rama gak mungkin mengkhianatinya, pikir Reno kemudian. Sedangkan Rama sendiri keluar dengan wajah muramnya. Sangat berbeda saat berada di hadapan Reno tadi. Entah kenapa ketika membahas tentang Sasa, semuanya akan menjadi kacau untuknya. Dia butuh sesuatu untuk menenangkan dirinya kembali. Diambilnya smartphone di balik jasnya, lalu dia mulai menghubungi seseorang. Halo? Kata suara di seberang dengan lembut. Sayang, aku butuh kamu. Aku tunggu di studiomu ya sayang. Jangan, aku ke butikmu saja. Oke, see you. Dan telepon pun ditutup. Rama pun menghela napas leganya kembali. Malam ini Alea pulang sendiri. Dia memang tak berniat untuk menunggu Reno. Sudah seminggu ini Reno memang selalu menjemputnya. Tapi sepertinya malam ini lebih baik dia pulang sendiri karena dia ingin berbelanja kebutuhannya di supermarket terdekat. Memikirkan tentang Reno membuat pipinya merona. Astaga, apa yang terjadi dengan lelaki itu? Selalu saja pertanyaan ini yang muncul di benaknya. Alea menghentikan langkahnya di supermarket langganannya. Dia mulai masuk dan memilih-milih barang yang akan dibelinya. Kenapa nggak nungguin aku? Tanya suara dingin yang sontak mengagetkannya. Aku pikir Mas Reno... Jangan pernah pulang sendiri. Potong Reno masih dengan nada dingin. Iya, maaf. Kamu belanja apa? Cuma kebutuhan sehari-hari. Masakan aku malam ini, kata Reno tiba-tiba. Apa? Alea sedikit terkejut mendengarnya. Masakanmu enak. Masakan aku lagi malam ini. Dan Alea pun hanya mengangguk. Dia tak bisa menjawab apa-apa karena sibuk mengatur debaran jantungnya yang entah kenapa seperti bom yang akan meledak. Selesai berbelanja, akhirnya mereka bergegas untuk pulang ke rumah Alea. Tapi, ketika sampai di parkiran supermarket tersebut, langkah Reno terhenti ketika melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan mendekati mereka sambil bergandengan mesra.
Mereka adalah Dani dan Nessa. Tubuh Reno langsung menegang seketika melihat pemandangan itu. Alea pun merasakan ketegangan yang dialami Reno. "Lo ngapain di sini?" tanya Dani yang sudah berada di hadapan Reno dan Alea. "Nemenin dia belanja," jawab Reno cuek. "Udah mulai belanja bareng ejek Dani. "Sialan lo," umpat Reno. "Siapa, Kak? Kenapa nggak dikenalin sama kita?" tanya Nessa pada Reno yang sejak tadi sudah memperhatikan Alea. "Bukan siapa-siapa. Lebih baik kalian cepat belanja sebelum supermarketnya tutup," jawab Reno dengan santai. Dan entah kenapa, Alea merasa sedih saat mendengar perkataan Reno tersebut. Ternyata Reno tak pernah menganggapnya lebih. Lalu apa arti perhatian-perhatiannya selama ini? "Ayo sayang, mungkin Reno belum siap ngenalin sama kita," kata Dani kemudian. "Kak, kapan-kapan ajak main ke rumah ya," kata Nessa sambil tersenyum ke arah Alea. Alea pun ikut tersenyum kepada Nessa, sedangkan Reno hanya diam tak menjawab. Akhirnya, Nessa dan Dani pun masuk ke dalam supermarket, sedangkan Reno dan Alea masuk ke dalam mobil untuk bergegas pulang. Tadi itu siapa?" Dengan ragu-ragu Alea bertanya. Alea masih melihat ketegangan pada ekspresi wajah Reno. Dan Alea pikir itu ada hubungannya dengan pasangan tadi. "Dani dan Nessa, sahabatku," jawab Reno singkat dan dingin. "Dani? Nessa? Astaga, Nessa. Jadi itu wanita yang dicintai lelaki ini yang menikah dengan sahabatnya sendiri seperti yang diceritakan Sasa. Dan Nessa, nama itu, astaga, itu adalah nama yang berkali-kali disebut lelaki ini saat bercinta dengan dirinya dulu. Jadi wanita itu adalah wanita yang sangat dicintai lelaki ini, hingga melupakannya pun tak sanggup. Pantas saja lelaki ini tadi tak mau mengenalkan dirinya pada mereka. Emangnya siapa dia? Dia hanya wanita tak tahu diri yang mengambil keuntungan dari lelaki ini dengan keadaannya. Wanita tak tahu malu yang ternyata mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang bisa diberikan lelaki ini. Astaga, ia harus menghentikan semua ini sebelum semuanya semakin parah, pikir Alea dalam hati. Malam ini, Alea masih sibuk membuatkan Reno sop daging sapi untuk makan malam bersama Reno. Sedangkan Reno sendiri sibuk memperhatikan Alea dari belakang. Wanita yang pandai masak, pikirnya kemudian. "Kamu perlu bantuan?" Reno bertanya memecah keheningan. "Ah, enggak." Hanya itu jawaban Alea. "Aku bisa memotong itu." Reno masih tak mau kalah. "Gak usah, ini sudah hampir selesai." Akhirnya Reno pun mengalah. Dia memilih duduk di meja makan sambil memperhatikan Alea. Dia sudah seperti seorang istri yang sedang melayani suaminya saja. "Apa? Istri? Sialan, kenapa aku jadi memikirkan hal itu?" Reno pun menggeleng-gelengkan kepalanya karena memikirkan hal tersebut. Setelah selesai memasak, akhirnya Alea pun menemani Reno makan bersama. Makan dalam diam. Alea tak tahu harus bertanya apa pada Reno, sedangkan Reno sendiri lagi-lagi merasa canggung ketika dalam suasana saling berdiam diri seperti ini dengan Alea. "Kenapa?" tanya Reno kemudian. Kenapa apanya?" Alea bertanya balik. "Kamu diam terus?" "Aku memang seperti ini," jawab Alea lagi. "Besok bikinin aku nasi goreng lagi." Entah apa yang sudah terjadi pada diri Reno
hingga dia bisa-bisanya mengucapkan permintaan itu. Besok? Tanya Alea tak percaya. Iya, besok. Emangnya kenapa? Tanya Reno lagi. Mas Reno nginep sini lagi? Iya, aku nginep di sini. Jawab Reno dengan cueknya. Tapi apa? Aku gak enak sama tetangga, Mas. Bilang saja aku suamimu. Nah loh, Reno keceplosan lagi. Apa memang dia menginginkan menjadi suami Alea? Setelah kata-kata itu pun mereka sama-sama terdiam. Gugup, pastinya. Canggung, apalagi. Reno benar-benar tak nyaman dengan suasana ini. Tinggallah bersamaku. Apa? Alea terlihat kaget dan tak percaya. Di apartemenku. Lanjut Reno lagi membuat Alea ternganga. Maaf, aku gak bisa, Mas. Kenapa gak bisa? Nada bicara Reno kembali mendingin. Aku gak bisa tinggal serumah dengan lelaki asing. Lelaki asing? Aku ayah dari bayi yang kamu kandung. Aku bukan orang asing. Tapi kita belum saling kenal. Tapi kita akan memiliki bayi bersama. Aku gak mau terjadi apa-apa sama dia. Reno tak mau kalah. Aku bisa menjaganya sendiri. Dan aku akan menjagamu. Kata Reno cepat dan tegas. Pokoknya lusa, kamu sudah harus pindah ke apartemenku. Lanjutnya lagi tanpa diganggu-gugat. Sedangkan Alea hanya bisa mendesah pasrah. Bersambung. Nantikan episode 10-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.